لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. Ini masih pasal etika ya, etika seorang pengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Sebelumnya beliau menyinggung agar seorang muallimul Quran, seorang pengajar Quran itu tidak bersikap takabur di depan murid-muridnya. Harus tawadu, harus iyalinulahum, lembut terhadap mereka. Tapi begini ya, seorang pelajar juga harus sabar ketika menghadapi atau mendapatkan seorang guru yang tegas atau mungkin keras. Kadang seorang guru yang keras itu, mohon maaf, asar terhadap muridnya itu besar. Dulu kalau saya nggak dipaksa Pak Kiai untuk menghafal tahun wafat para ulama, mungkin nggak hafal. Itu sampai diberdirikan kalau nggak hafal. Nah, kalau kita nggak sabar ya kita nggak hafal gitu ya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah menyampaikan, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafarati, kan gitu ya. Bersabarlah engkau terhadap pahitnya didikan seorang guru, tegasnya, kerasnya didikan seorang guru. Karena rusubal ilmi, kata beliau, gagalnya mendapatkan ilmu itu fi nafarati, ada pada menjauhi guru, lari daripada guru tersebut gitu. Ada satu kisah itu dulu, seorang kiai besar, ulama besar, dikenal di mana-mana, pesantrenin anaknya. Di pesantren ini, di tempat nakal, nggak bisa diem anaknya itu, nggak ada yang ditakutin. Anaknya kiai, sampai musyrib tuh nggak ada yang ditakutin. Pokoknya nakal. Akhirnya terpaksa keluar dari pondok tersebut. Pindah lagi ke pondok yang lain. Begitupun, nggak ada yang ditakutin sama sekali. Akhirnya Pak Kiai ini, ayahnya memutuskan untuk mendidik sendiri. Ini nggak bisa ini dipegang orang, nggak ada takutnya. Akhirnya dipegang sendiri, kemudian ngambil dari senior, murid bapaknya langsung ini untuk mendidik anaknya ini. Dipukul, ngapalin jurumiyah, nggak hafal, dicubit. Biasa aja, nakal begitu ya. Ya itu sesuatu yang biasa menurut anaknya ini. Ini yang cerita anaknya langsung. Tapi ada satu momen yang si anaknya ini pada saat itu nangis gitu, tersentuh hatinya. Gurunya bilang apa? Yang ngajarin ya, kamu ini bener anak kiai apa bukan ya, gitu ya. Kok buntu banget, bebel ya, bahasa Jawa itu dedel banget gitu. Kamu ini bener nggak sih anak kiai, kok ngapalin jurmiyah, ngapalin susah bener gitu. Nah pada saat itu omongan itu, walaupun tidak melalui pukulan, tidak melalui cubitan gitu, omongan itu yang menjadikan dia mikir gitu, menjadikan dia nangis, kemudian lapor kepada ibunya. Ada apa kok nangis pulang-pulang? Ini Kang Anu bilang bahwa saya ini bodoh, dedel, bebel gitu. Padahal saya anak kiai gitu. Kemudian dipanggil si Kang yang ngajarinnya ini. Dipanggil sama ibunya. Apa nasihat ibunya? Kalau ngajarin anak saya yang lembut, yang jangan terlalu keras begitu. Ayahnya
ayah anak ini itu dengar dari kamarnya itu. Dengar dari kamarnya. Pada saat itu pula bunyainya ini, istrinya, itu disater, dicuekin lah selama berminggu-minggu. Nggak boleh kata ayahnya, seorang tua gitu, intervensi pendidikan anaknya. Selama anak itu sedang dididik oleh gurunya. Paham nggak maksudnya? Tidak boleh seorang tua, wali murid atau siapapun intervensi pendidikan anaknya. Guru itu bebas. Isbir ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratih gitu. Akhirnya dicuekin tuh berminggu-minggu suaminya istrinya ini. Terserah guru. Ya tentu tahu diri guru juga kan, nggak mungkin kalau marahin. Marahnya itu marah sayang. Karena kalau dikit-dikit lapor, dikit-dikit lari, nanti nggak dapat apa-apa. Apa terusannya nasihat Imam Syafi'i itu? Wa man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih itu ya. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walaupun sesaat gitu ya, maka dia akan merasakan hinanya kejahilan sepanjang hidupnya. Jadi memang harus ada prihatin, harus ada tirakat mencari ilmu itu. Wa man fatahu ta'limu waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafatih itu. Ini salah satu keutamaan ilmu ya. Siapa yang meninggalkan belajar sewaktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Maka bertakbirlah atasnya 4 kali tanda bahwa dia telah mati. Orang kalau sudah tidak peduli dengan ilmu, walaupun masih hidup, sebenarnya dia sudah mati. Sudah mati sebelum ajalnya datang gitu. Tanda bahwa orang yang berilmu itu hidup. Mau mati, mau masih hidup ya. Orang yang berilmu itu terus hidup. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, walaupun sudah berkalang tanah tapi masih hidup sampai sekarang. Namanya selalu disebut. Itu salah satu keutamaan ilmu. Wadzatul fata kata Imam Syafi'i, wallahi bil ilmi wat tuqa gitu ya. Keistimewaan seorang pemuda itu demi Allah kata beliau hanya 2, ilmu dan ketakwaannya. Idza lam yakuna la'tibara lidzati. Kalau bukan karena keduanya, keistimewaan seorang pemuda itu tidak terlihat. Artinya walaupun ada orangnya wujud, tetapi wujuduhu keadamihi gitu. Kalau tidak punya ilmu dan ketakwaan. Itu ya, kalau antum menemukan guru yang seperti itu, bagaimana sikapnya? Ya sabar gitu. Sabar. Isbir ala muril jafa min muallimin. Ayo bareng-bareng. Isbir ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Wa man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Wa man fatahu ta'limu waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzati. Ya. Oke. Ini yang pertama. Jadi seorang muallim tidak boleh bersikap semena-mena, takabur terhadap muridnya, harus lembut, harus tawadu gitu ya. Kenapa? Karena seorang murid itu bimanzilati auladi, itu diposisikan seperti anaknya, apalagi muridnya ini bergelut di bidang Quran gitu ya. Ma'amahum alaihi minal istighol bil Quran. Linu liman tu'allimun wa liman tata'allamuna min gitu ya. Bersikap lemah lembutlah terhadap orang yang belajar kepada engkau, jadi engkau mengajari mereka gitu. Wa liman tata'allamuna min, dan kepada yang engkau
semua belajar kepadanya. Oke. Ini ada satu kalam dari Ayyub As-Sikhtiyani yang bagi lil alim ayyad'at turab ala ra'sihi tawadu'an lillah. Seyogianya, selayaknya seorang alim itu meletakkan tanah, turab itu tanah ya, atau debu di atas kepalanya agar bertawadu kepada Allah. Tawadu itu antonim dari takabur. Takabur itu apa kemarin? Ghamtun nas wa batarul haq gitu ya. Ghamtun nas itu apa? Meremehkan manusia, wa batarul haq, dan enggan menerima kebenaran, itu takabur. Kalau kebenaran datangnya dari anak kecil, dia nggak mau dengar itu takabur. Kalau yang nasihatin orang bawahannya, misalnya dia pejabat atasan, nggak mau dengar, tutup telinga, itu takabur. Takabur itu ghamtun nas wa batarul haq, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Makanya sedikit saja menepi di hati, haram atasnya surga, kan gitu ya. Kenapa? Karena kiber itu, takabur itu khusus milik Tuhan Al-Mutakabbir saja. Apa dalam hadis qudsi, al-kibriya uridai itu. Takabur itu ridai, selendangku. Wal izzu izari, kemuliaan itu adalah sarungku. Faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu itu. Siapa yang memisahkan keduanya dariku, al-kibr dengan al-izz, faqad adzabtuhu, maka pasti aku akan menyiksanya, mengazabnya. Ya. Oke, masuk pasal selanjutnya. Coba dibaca. Ayo Nisa dibaca. Wasyamil. Oke, cukup. Seyogianya bagi seorang guru itu mendidik etika murid-muridnya. Mendidik etika muridnya, akhlak muridnya, perangai muridnya. Ada satu hadis itu, khoslatani la tajtami'ani fi munafiqin husnu samtin wala fiqhun fid din, itu ya. Dua hal yang tidak akan melekat pada diri orang munafik. Apa? Husnu samtin, perangai yang baik, wala fiqhun fid din, dan pemahaman agama yang baik. Itu dua hal itu tidak akan ada pada diri orang munafik. Maka adab itu menjadi penting. Kalau ibarat makanan itu ya, adab itu ibarat tepungnya gitu. Ilmu ibarat garamnya. Kira-kira antum kalau masak gorengan, banyakkan garamnya apa banyakkan tepungnya gitu? Tepungnya yang harus dibanyakin. Kalau banyakkan garamnya nanti nggak jadi kan? Ilmu dan adab ini harus berjalan. Imam Malik itu kalau mau mengajar hadis itu memakai pakaian yang bagus, mandi dulu, sikat gigi dulu, rapi, wangi, begitu baru mengajar. Itu adabnya. Diceritakan kalau masuk Madinah lepas sendal katanya begitu, karena takut tidak beradab terhadap Rasulullah. Kalau lagi naik kendaraan, turun dari kendaraannya. Mohon maaf dulu Pak Kiai itu kalau ada santri, Pak Kiai lagi ngobrol di depan ya. Ada tamu misalnya, lagi ngobrol di depan, ngobrol masalah bangunan misalnya. Tiba-tiba santri lewat saja begitu, naik motor, nggak berhenti. Itu ceramahnya beliau itu bisa setengah jam itu. Masalah itu aja, waktu pengajian. Karena persoalan adab ini penting. Kenapa beliau
Beliau tidak mau dihormati, tapi muridnya nggak mau seperti itu gitu. Pak Kiai itu sering bilang begini, saya nggak berharap apa-apa dari kalian, nggak mengharap pemberian gitu, tapi saya nggak mau kalian ini menjadi orang yang bakhil gitu. Itu kan maksudnya bisa kita tangkap kan? Saya nggak butuh dihormati, tapi saya tidak mau Anda tidak punya adab gitu ya, tidak punya etika, tidak punya sopan santun terhadap orang lain apa gurunya. Mungkin gurunya nggak mau dihormati, tapi beliau khawatir kalau muridnya itu tidak punya sopan santun. Seharusnya bagaimana? Ya berhenti kan begitu, apalagi naik motor. Salaman dulu, minimal salaman dulu. Baru pergi lagi mau kemana, kan senang Pak Kiainya kan gitu. Itu marahnya minta ampun beliau. Itu masalah adab itu luar biasa. Fawaz itu kalau ke rumah, tok, tendang pintu itu saya kejar. Nah, sering kali pulang dari mana main bola, masuk nggak salam itu saya kejar. Karena masalah adab itu. Seharusnya ya tidak perlu teriak-teriak, ya, salam dulu. Tapi di sini alat tadrij ya, bertahap. Ya, mungkin anak SD baru masuk SMP, ya yang baru-baru ini mungkin nggak tahu bagaimana di depan guru itu lewat, harus seperti apa tangannya. Seyogianya bagi seorang muallim itu mendidik muta'allimnya, muridnya itu dengan etika, secara bertahap dengan adab-adab atau etika yang saniyah yang baik, wasyamil mardiyah dan perangai yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, wa riyadati nafsihi biddaqaiqil khafiyah itu. Dan melatih jiwanya dengan akhlak yang lembut. Saya pernah sampaikan di Putri ya. Sebenarnya duduknya antum di sini, prihatinnya murid-murid ngaji, puasa, tahajud itu sebenarnya investasi di kemudian hari. Investasi untuk kemudian hari. Jadi solehnya kita sekarang itu insya Allah akan berpengaruh pada solehnya anak-anak antum di kemudian hari. Bahkan tidak hanya anak, cucunya sampai beberapa keturunan itu. Itu melatih jiwa dari sekarang itu penting. Agar diri kita itu soleh ya. Ada satu ayat yang saya sampaikan kemarin apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha, kan gitu. Nabi Khidir itu membetulkan rumah anak yatim itu bukan tanpa tujuan. Kenapa? Karena kanzul lahuma, di dalam rumah itu ada satu harta karun yang sangat banyak gitu. Dan itu tidak diketahui kecuali oleh Nabi Khidir ya, atas pemberitahuan Allah ya. Ada yang menafsirkan harta betulan dalam rumah itu, ada yang menafsirkan pembendaharaan ilmunya Allah gitu. Jadi dibetulkan rumah anak yatim itu dijaga melalui Nabi Khidir gitu. Kenapa dijaga? Wa kana abuhuma sholiha gitu. Terusan ayat itu. Karena dulu orang tuanya itu soleh. Itu kata Imam Ibnu Katsir dan beberapa ulama tafsir lainnya. Anak yatim ini sampai ke orang tuanya yang soleh itu sekitar 7 tingkatan. Jadi anak yatim ini keturunan ke-7 gitu. Jadi sampai keturunan ke-7 masih dijaga itu. Makanya siapa? Sa'id ibnul Musayyab, atau beliau sendiri pengen dipanggil Sa'id ibnul Musayyib. Man sayyaba abi sayyabahullah gitu ya. Siapa yang mencela ayahku, Allah akan mencelanya. Apa kata beliau? Bilang kepada anaknya, ya ibni la azidanna fi salati min ajlik gitu ya.
Ya ibni la azidanna fi salati min ajlik rajaan an uhfadha fik, gitu ya. Itu Sa'id Ibnu Musayyib. Saya itu terus menambah sholat saya itu untukmu, karenamu, gitu. Agar engkau dijaga oleh Allah sebab sholatku ini, sebab keberkahan yang diberikan Allah melalui sholatku ini. Makanya Imam Ibnul Munkadir itu sampai mengatakan innallaha la yahfadhu birrajulis shalih waladahu. Allah akan selalu menjaga sebab orang soleh, anak mereka, tidak hanya anak mereka, cucunya terus sampai ke bawah, kampungnya, masyarakatnya, yang soleh satu tapi yang mendapatkan manfaat banyak orang, gitu ya, orang-orang sekitarnya. Makanya berkahnya orang soleh itu kampung menjadi harum, kan begitu. Lirboyo itu pesantren, nama pesantrennya apa sih? Hidayatul Mubtadi'in. Tapi kenapa yang dikenal kampungnya? Lirboyo itu kampungnya ya. Itu kan berkat solehnya kiai yang mendirikan. Sampai kampung tersebut terangkat, gitu, namanya. Tebu Ireng. Apalagi? Banyak pesantren yang kampungnya terangkat, gitu. Karena solehnya orang yang mendirikan pesantren tersebut. Tidak hanya pesantrennya yang masyhur, tetapi qaryahnya, desanya. Wa yu'awwiduhu ya asyanata fi jami' umurihil batinah wal jaliyah. Dan wa yu'awwid, membiasakan diri, asyanah, menjaga diri, atau membiasakannya menjaga diri. Hu-nya kemana itu? Kepada muta'alim ya. Asyanah, menjaga diri, fi jami umurihi al-batinah wal jaliyah, dalam segala urusannya, urusan muta'alim tersebut, baik urusan batin maupun urusan lahir. Jadi seorang guru juga punya tanggung jawab untuk menjaga murid-muridnya dari hal-hal yang tidak diridhai Allah, baik lahir maupun batin. Bagaimana murid itu agar tidak takabur, batinnya kan gitu. Bagaimana murid itu dijaga agar tidak hubud dunia, tidak banyak tidur. Banyak tidur batin apa jali ya? Baru duduk di tempat pengajian 2 menit tidur. Nah, itu dijaga tuh. Boleh tidur dikit aja, bentar aja. An-naum akhul maut, kan gitu. Dalam hadis kan gitu, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wa ahlul jannati la yanamun. Penduduk surga itu tidak ada yang tidur. Ya, jadi menjaga agar beretika tadi itu. Atau al-jaliyah. Ya, kalau pakai pakaian yang rapi, yang wangi, kan gitu. Yang rapi. Dulu itu ada ulama besar dari Mekah, ya, masyhur ya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu melihat muridnya pakai pakaian kotor gitu ya, nggak wangi. Apa kata beliau? Ganti bajunya, kata Sayyid Muhammad. Kamu itu pakai pakaian seperti itu seolah-olah mengesankan, berilah saya, gitu. Seolah-olah engkau ini mengatakan kepada semua orang, saya ini orang nggak punya, beri sedekah saya, beri saya, gitu. Makanya coba lihat foto-foto Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu, necis-necis kan, rapi-rapi foto-fotonya. Karena memang beliau pernah di satu kesempatan itu, cara orang menghargai ilmu itu dengan memakai pakaian yang rapi, yang bagus. Itu cara orang menghargai ilmunya. Wa yuharriduhu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat, dan mendorong
sang murid dengan perkataannya, perbuatannya. Kalau ada kata-kata yuharrid, ya di sini semuanya menggunakan fi'il mudhari ya, berarti yufidul istimrar gitu ya. Selalu dan terus-menerus mendorong sang murid dengan perkataan gurunya, perbuatan gurunya, ya artinya mencontohkan. Bisa saja dengan kata-kata, dengan mencontohkan. Yang terus berulang, mutakarrirat alal ikhlasi wasidqi wa husnil niyat, untuk terus jujur dalam perkataan, perbuatan, wa husnil niyat, dan selalu memperbaiki, memperbagus niat, wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadat, ya. Terus memotivasi agar sang murid ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala al-lahadat, apa? Kesempatan. Wa yu'arrifuhu anna lidzalika tanfatihu alaihi anwarul ma'arif, dan memberitahukannya bahwa tadi itu ikhlas, jujur, husnin niat, itu tanfatihu alaihi anwarul ma'arif, akan membuka baginya pintu-pintu pengetahuan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa yansyarihu sadruhu, dan melapangkan dadanya. Wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataifi, dan apa itu? Memancarkan dari hatinya ya Nabi sumber-sumber yanbu, kebijaksanaan dan pengetahuan, latifah, lataif. Wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa hali, dan Allah akan selalu memberkahinya dalam ilmunya dan perbuatannya kalau dia ikhlas, jujur, husnin niat. Wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwali, dan Allah akan selalu memberikan petunjuk, hidayah dalam segala perbuatan dan perkataannya. Kemarin saya sampaikan perbedaan antara taufik dengan hidayah apa? Sedikit aja. Kalau taufik khassah minallah, kalau hidayah imma ayyakuna minallah wa imma ayyakuna minan nas. Hidayah ini tidak keluar, atau minimal ya, mungkin ada makna lain. Minimal berkutat pada 3 makna. Pertama, i'ta'ul quwwah, memberikan kekuatan. Jadi ada hidayah bimakna i'ta'il quwwah. Apa dalam Quran? Wahadainahun najdain itu. Jadi Allah itu memberikan petunjuk, hidayah dengan 2 jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ya ambil jalan yang satu, jalan keselamatan. Tapi kalau ingin masuk ke dalam neraka, ambil jalan yang satu kan. Nah, 2 petunjuk itu sudah jelas diberikan oleh Allah. I'ta'ul quwwah itu. Terkadang mohon maaf, orang berupaya mengajak kebaikan gitu, tapi orang tersebut tidak sadar, tidak mau diajak berbuat baik. Boleh jadi memang Allah tidak berkenan kan gitu. Nah ini yang kemudian disebut dengan al-hidayah bimakna at-taufik. Ketika Abu Thalib, pamannya Nabi, itu dibujuk terus menerus, ayo masuk Islam paman, ayo masuk Islam paman. Gak mau Abu Thalib itu. Kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Itu sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah terhadap orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha.
Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah terhadap yang ia kehendaki. Jadi Nabi Muhammad itu sudah berupaya maksimal ngajak pamannya untuk masuk Islam, nggak bisa. Itu al-hidayah bimakna at-taufik. Yang ketiga, al-hidayah bimakna al-irsyad wal bayan. Kalau yang pertama tadi i'ta'ul quwwah, yang kedua al-hidayah bimakna taufik, yang ketiga al-hidayah bimakna al-irsyad wal bayan. Itu dari manusia bisa, dari nabi. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim itu. Jadi nabi itu juga pemberi hidayah, pemberi petunjuk maksudnya kepada jalan yang benar. Itu hidayah dan taufik. Kalau ditanya perbedaannya, taufik itu khassah minallah, kalau hidayah imma ayyakuna minallah wa imma ayyakuna minan nas. Jadi kalau antum mau menutup ceramah, menutup pengajian, sebenarnya cukup wallahul muwaffiq. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Jadi kalau Allah sudah muwaffiq, ya sudah, selesai gitu. Sudah setuju, muwaffiq kan setuju kan? Ya sudah, beres semuanya kan gitu. Pak Kiai dulu ngajarin begitu, kalau sudah wallahul muwaffiq itu sudah jami, sudah menghimpun semua. Ijaz itu. Jadi tidak perlu itnab, sudah muwaffiq itu sudah cukup. Taib wallahu a'lam bis-shawab. لقد جاء في السنة عن النبي الأمة أن مفتاح الجنة